3 nyawa remaja melayang seketika di jalan Yogyawates. Kejadiannya belum lama ini, di keheningan jam 2 dini hari. Penyebabnya yaitu sesuatu yang mungkin tanpa sadar pernah kita lakukan atau minimal sering kita maklumi setiap hari, yaitu melawan arah di jalan raya. Saat pengawasan longgar, saat polisi tidak ada, dan kamera etle tidak merekam, disitulah kesadaran hukum kita seringkali ikut tertidur. Kita mengira jalan pintas adalah kecerdasan. Kita mengira berhasil menghemat waktu 2 menit adalah kemenangan. Padahal taruhannya adalah nyawa kita atau nyawa orang lain yang sama sekali tidak bersalah. Tapi, mari kita jujur pada diri sendiri. Tragedi maut seperti itu tidak berdiri sendiri. Itu adalah puncak gunung es dari sebuah penyakit akut di masyarakat kita, yaitu menormalisasikan pelanggaran kecil. Coba kita lihat di sekeliling kita. Berapa kali Anda melihat pengendara motor yang melaju melawan arus sambil satu tangannya memegang rokok yang menyala. Mereka tidak peduli abu dan baranya terbang ke belakang, membakar mata pengendara lain yang sudah tertib antri di jalurnya. Lalu setelah rokoknya habis, dengan santai puntungnya dilempar ke selokan jalan. Begitu juga dengan bungkus plastiknya. Kita melihatnya setiap hari sampai kita mati rasa. Kita menganggapnya biasa karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Kita berlindung di balik kalimat, cuma pelanggaran kecil kok, jangan lebay. Coba pikir lagi. Melawan arah, merokok di area publik, dan membuang sampah sembarangan memiliki satu akar moral yang sama, yaitu hilangnya tenggang rasa dan egoisme akut. Pelaku tidak peduli bahwa tindakannya bisa merenggut nyawa orang lain, merusak kesehatan orang, atau mengotori ruang bersama. Yang penting bagi mereka adalah cepat, praktis, dan instan untuk diri sendiri. Sebagai seorang mahasiswa yang belajar hukum, saya merenung, kita sering berdebat panjang tentang reformasi hukum, tentang konstitusi, atau tentang kebijakan negara yang megah. Tapi buat apa sistem hukum kita rancang dengan begitu hebat jika kita sendiri menolak untuk diatur oleh hal-hal yang paling mendasar? Ini bukan lagi soal tahu aturan atau tidak. Masyarakat kita itu pintar. Mereka tahu melawan arah itu bahaya. Mereka tahu merokok di tempat umum dan membuang sampah sembarangan itu dilarang. Ini adalah masalah moralitas. Sebuah krisis ego akut di mana kenyamanan pribadi diletakkan jauh di atas keselamatan dan hak publik. Dan dari sinilah kualitas sumber daya manusia kita dipertanyakan. Ingat, SDM yang berkualitas itu tidak diukur dari seberapa tinggi gelar akademik di ijazah atau seberapa mahal kendaraan yang dikendarai. Jika seorang berpendidikan tinggi namun mentalitasnya masih potong kompas dan merugikan ruang bersama, maka esensi kualitas SDM-nya adalah nol. Pendidikan kita selama ini terbukti baru berhasil menyentuh tingkat kognitif, yaitu membuat orang hanya sekedar tahu. Tapi kita gagal membentuk karakter, membuat orang jadi peduli. Teman-teman, membangun bangsa yang tertib hukum dan dihormati dunia itu tidak bisa instan. Jika kita ingin melihat kualitas SDM kita benar-benar unggul di masa depan, fondasinya harus kuat diletakkan sejak dini. Sejak dari bangku pendidikan tingkat dasar. Kita perlu menengok kembali esensi sejarah kita ketika pendidikan dasar menanamkan budi pekerti dan kedisiplinan sebagai kurikulum utama. Bukan sekedar angka-angka di atas kertas. Di sanalah tempat pertama kali karakter kita ditempa untuk mencintai ketertiban publik. Oleh karena itu, penataan moralitas ini harus sejalan selaras dengan integritas tujuan negara. Dari program presiden kita saat ini, saya sangat mendukung sekali adanya program sekolah rakyat gratis, sekolah Garuda, dan sekolah integritas yang akan dibangun nanti, yang menargetkan keluarga-keluarga miskin yang tidak mampu untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM dan mengubah nasib dalam keluarga mereka. Karena program penguatan SDM dari pemerintah ini tidak akan pernah mencapai targetnya jika hilirisasinya tidak menyentuh pembangunan karakter anak-anak kita sejak sekolah dasar. Kita butuh generasi yang sejak kecil diajarkan bahwa melanggar aturan kecil adalah langkah awal merusak bangsa. Saya harap program ini bisa berkembang lebih lagi untuk sampai ke jenjang minimal pendidikan S1 untuk semua masyarakat Indonesia.
saya sangat bersedia untuk bisa bergabung atau menjadi bagian dari orang-orang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dari pendidikan. Dan saya sangat senang jika saya bisa mengabdi untuk negara dan untuk membangun kualitas SDM kita yang lebih baik lagi. Saya Kahfi Sabil Putra Prabowo. Terima kasih.